Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bu Tari akan memberikan mata pelajaran PKN yang bertema tentang peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama, kenapa harus ada hukum? Karena untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keadilan, tentu kalian bisa bayangkan kalau tidak ada hukum atau aturan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan. Karena orang berbuat bebas apa saja tanpa adanya perasaan takut dan sanksi atas perbuatan mereka. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh, seperti contoh di gambar pertama, yang Pak Polisi memakaikan helm kepada pengendara motor. Di sini dapat kalian lihat dalam pasal 57 ayat 1 dan 2, Undang-undang mewajibkan penggunaan kendaraan motor untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia. Pada gambar kedua di sini adanya penyelenggaraan upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan HUT RI. Gambar yang ketiga ini adalah peraturan tentang motor tanpa STNK dilarang masuk, penertiban kendaraan motor. Yang keempat ini adalah peraturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bisa dilihat dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, berisi aturan-aturan yang mengatur serta membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, harus memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, pasti memiliki sifat memaksa. Tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan undang-undangan ini memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lain. Kita sudah pernah belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, diikuti oleh Ketetapan MPR, diikuti oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau lebih disingkat Perpu. Selanjutnya ada PP, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, peraturan presiden, ada Perda provinsi, peraturan daerah provinsi, ada Perda, peraturan daerah kabupaten kota. Di sini ada perbandingan tata urutan perundang-undangan tahun 1966 sampai 2004. Bisa dilihat TAP MPR nomor 20 MPRS 1966, nomor 1 Undang-Undang 1945, lalu di tahun 20 tetap Undang-Undang, di tahun 2004 tetap Undang-Undang 1945, di tahun 2011 Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR 1966, tahun 2000 tetap Ketetapan MPR, tahun 2004 menjadi undang-undang atau Perpu, dan tahun 2011 menjadi Ketetapan MPR lagi. Seterusnya sampai 4, 5, dan 6. Serta tahun 2000 ada 7 peraturan daerah. Di tahun 2004 hanya 5, di tahun 2011 7, yaitu Perda Kota atau tambahan Perda Kota atau kabupaten. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7. Pertama, harus mempunyai kejelasan tujuan
kedua adalah kelembagaan, ketiga kesesuaian dalam pembentukan peraturan undang-undangan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, keenam ada kejelasan rumusan, ketujuh ada keterbukaan. Materi apa saja yang memuat peraturan perundang-undangan? Di sini ada 10. Kalian bisa lihat ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, sampai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki hukum dasar yang tertinggi. Hukum dasar itu apa? Yaitu norma atau aturan yang menjadi sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di bawah UUD RI 1945. Artinya, semua peraturan perundang-undangan ini harus bersumber kepada UUD RI 1945. Undang-Undang 1945 ini memuat peraturan-peraturan ketentuan tentang sistem ketatanegaraan yang dijalankan oleh penguasa negara, sehingga segala sesuatunya harus bersifat mendasar dan sesuai atau diatur dalam Undang-Undang 1945. Di sini bisa dilihat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. TAP MPR artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, yaitu MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR lalu disetujui oleh Presiden. Di sini bisa dilihat contohnya UUD 1945 Pasal 31, lalu UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Diatur dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Contoh Perpu yaitu tentang pengadilan HAM ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ada peraturan pemerintah. Di sini ada contohnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terus ada PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan atau pemberhentian wakil kepala daerah. Kita masuk ke peraturan presiden. Apa itu peraturan presiden? Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Penyusunan Perpres ini ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lanjut ada peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan dengan persetujuan bersama gubernur dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari adanya pengetahuan hukum, adanya pemahaman tentang hukum. Yang ketiga, adanya sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat adalah perilaku hukum. Tugas untuk kalian hari ini, buatlah contoh peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa tugas saya dikerjakan.